Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dengan NIM 20073050 dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman semua tentang materi sistem injeksi pada sepeda motor Vario ini. Sebelumnya saya akan menunjukkan apa dari ciri khas dari motor injeksi ini. Mari kita simak. Yang pertama, dari sistem injeksi ini terdapat indikator diagnosa injeksinya. Jika kita hidupkan, dia akan menyala lalu mati. Jika lampu ini tetap menyala atau berkedip, berarti itu ada kendala kerusakan pada sistem sensor-sensornya. Dan untuk mengetahui apa sistem ini bagus atau tidaknya, pertama kita cek dari pompa injeksinya dulu. Dapat kita lihat pompa injeksinya yang ini, dan jika dia berbunyi seperti ini atau memompa, itu artinya pompanya bagus. Lalu kita akan mengetes menghidupkannya. Dan kita dapat melihat dari sistem injeksi ini terdapat sensor yang ada dekat injektornya. Ini. Dan ECM-nya pun letak di samping bodi ini. Baik, untuk materi atau informasi lebih jelas, saya akan menunjukkan video tentang sistem injeksi pada motor tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas akhir dari mata kuliah kontrol elektronika sepeda motor dari minggu 1 hingga minggu 15. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem injeksi pada sepeda motor. Pada minggu pertama dapat kita lihat yaitu membahas sejarah sepeda motor injeksi. Teknologi injeksi sudah lama diterapkan pada sepeda motor, dan ternyata teknologi injeksi itu sudah digunakan sejak tahun 1980-an. Motor yang pertama kali memakai teknologi injeksi adalah Honda CX500 Turbo. Di Indonesia sendiri teknologi injeksi mulai booming sekitar 10 tahunan. Penemu teknologi injeksi bernama Robert Bosch tahun 1927 yang digunakan untuk mesin diesel. Sedangkan untuk di kendaraan pertama diterapkan pada pesawat Messerschmitt BF-109 pada tahun 1939. Kemudian diterapkan pada mobil Mercedes-Benz sekitar 1957. Sedangkan pada motor merupakan kendaraan terakhir yang menggunakan teknologi injeksi. Untuk motor di Indonesia yang pertama menggunakan teknologi injeksi yaitu Honda Supra. Saat itu namanya Honda Supra X125 PGM-FI yang diluncurkan oleh PT Astra Honda Motor atau AHM pada tahun 2005. Baik, langsung saja singkat karena keterbatasan waktu dan alatnya. Pengertian FI. FI singkatan dari Electronic Fuel Injection. Maksudnya adalah sebuah sistem penyemprotan atau injeksi bahan bakar yang dalam kerjanya dikendalikan secara elektronik oleh ECU atau ECM. Agar didapatkan nilai perbandingan campuran bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan motor. Keistimewaan dari sistem FI ini yaitu 1. Perbandingan udara dan bahan bakar yang cepat dapat diperoleh pada semua tingkat putaran mesin sehingga daya optimal dan gas buang ramah lingkungan. 2. Efisiensi pemasukan campuran bahan bakar lebih baik. 3. Respon yang baik sesuai dengan perubahan katup gas. Dan yang terakhir yaitu sistem koreksi campuran. Baik, langsung saja ke minggu kedua. Di sini ada pertanyaannya tentang seputar sensor dari sistem injeksi. Yang pertama, sistem full pump, yaitu berfungsi untuk memompa bahan bakar yang terdapat di tangki supaya dapat bersirkulasi dengan baik sehingga menuju bagian mesin dan ruang pembakaran bahan bakar. Yang kedua yaitu injektor, berfungsi untuk menyemprotkan bensin ke ruang bakar dengan cara pengabutan. 3. Sensor TP, berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi dari botol gas dan kemudi.
kemudian akan merubahnya menjadi sinyal elektrik yang nantinya akan dikirim ke ECU sebagai salah satu sinyal input atau masukan. Selanjutnya filter body berfungsi untuk berguna untuk mengatur udara yang masuk ke ruang bakar. Dan idle air screw berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang melewati idle port ketika katup gas dalam posisi tertutup. Sensor O2 berfungsi untuk pendeteksi gas buang di saluran exhaust atau knalpot pada motor injeksi dan berfungsi mengatur pasokan bahan bakar agar sesuai dengan kebutuhan di ruang bakar. Sensor EOT berfungsi untuk mendeteksi suhu mesin melalui media oli sebagai input data mapping di ECM. Dan yaitu sensor CKP berfungsi untuk mendeteksi putaran mesin dan posisi top piston supaya koil serta injektor yang ada di dalam sistem mesin bisa bekerja pada waktu tepat. Dan ECM berfungsi untuk sebagai sensor yang dapat mengirim sinyal data akurat terkait tekanan bahan bakar. Baterai berfungsi untuk sumber listrik untuk kendaraan dan penyimpanan listrik. Dan di sini gambaran dari letak dari sensor-sensor sistem injeksi tersebut. Baik, selanjutnya minggu ketiga sama juga masih membahas sensor-sensor dari sistem injeksi. Dan minggu kelima yaitu pembahasannya ECM atau ECU. Seperti ini gambaran dari diagram rangkaian listrik sistem PGM-FI ECU pada vario 125 PGM-FI. Nah, fungsi ECU itu adalah sebagai pengatur dan pengontrol pada mesin motor. Part ini dapat ditemukan pada motor injeksi. Secara garis besar, ECU merupakan seperangkat alat yang bekerja sebagai sistem pengatur dan pengontrol pada motor bensin. Perangkat ini dapat menjadi pusat dari segala kegiatan yang terjadi pada sebuah motor. Sehingga cara kerja ECU yaitu mengatur setiap bagian atau komponen dari motor tersebut sesuai dengan fungsi dari setiap perangkat. Kondisi ini dapat dilihat pada bagian kontrol traksi atau mode berkendara. Kemudian ECU akan mengukur seberapa tekanan bahan bakar yang dialirkan menuju silinder. Cara kerjanya yaitu semua komponen yang bekerja di dalam motor mengikuti perintah dari ECU untuk keberlangsungan kinerjanya. Hal ini berarti semua part bekerja sesuai dengan takaran dan porsi yang dibuat oleh ECU. Untuk melakukan kerjanya, ECU dapat memberikan perintah pada semua rangkaian sistem yang terdapat di kendaraan. Kinerjanya pun dengan mengolah data informasi yang diterima oleh setiap komponen dijadikan sebuah perintah bagi setiap part. Dapat disimpulkan intinya itu kerja ECU itu mendiagnosa atau menangkap sensor-sensor yang bermasalah pada sistem injeksi, dan di situ dia akan mengolah data yang akan dikerjakan selanjutnya dalam penanggulangan kerusakan dalam sensor-sensor tersebut. Dan beralih ke minggu kelima, masih juga membahas tentang ECM atau ECU. Begini komponen yang mendukung atau komponen yang terhubung oleh ECU, sensor-sensornya. ECU ini dapat diibaratkan sebagai otak dalam mengontrol atau mengatur kinerja dari sensor-sensor tersebut. Minggu ke-6 beralih ke materi injektor. Cara kerja injektor adalah salah satu komponen utama dalam sistem bahan bakar diesel atau bensin. Injektor berfungsi untuk menghantarkan bahan bakar diesel dari injection pump kit dalam silinder pada setiap akhir langkah kompresi di mana torak atau piston mendekati posisi titik mati atas. Prinsip kerja injektor yakni dengan membuka saluran nozzle yang tertutup oleh solenoid, kemudian bahan bakar akan keluar dengan dirinya berkat tekanan bahan bakar yang tinggi. Seperti ini gambaran dari sistem injektor, cara kerjanya. Dan nama-nama komponen yang mendukung pada sistem injektor ini: full strainer screen, konektor dari ECU ke solenoid, spring, solenoid coil, full pad shades, flanger, dan nozzle plug. Seperti ini komponen yang ada pada sistem injektor, yaitu full strainer screen, konektor dari ECU ke solenoid,
full pressure atau saluran bensin, nozzle plate dudukan piringan nozzle, plunger, solenoid coil, kumparan solenoid, spring atau pegas. Baik, dan selanjutnya minggu ke-7 yaitu membahas CDI AC. Prinsip kerja dari sistem pengapian ini adalah pada saat kunci kontak di posisi on, arus akan mengalir dari baterai menuju saklar. Bila saklar on, maka arus akan mengalir ke kumparan penguat arus dalam CDI yang meningkatkan tegangan dari baterai 12 volt DC menjadi 120 volt AC. Seperti ini rangkaian dari sistem CDI AC. Dengan mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke minggu ke-8. Minggu 8 ini membahas tentang CDI DC. Prinsip kerja dari sistem pengapian ini adalah pada saat kunci kontak on, arus akan mengalir dari baterai menuju saklar. Bila saklar on, maka arus akan mengalir ke kumparan penguat arus dalam CDI yang meningkatkan tegangan dari baterai 12 volt DC menjadi 200 volt AC. Ini prinsip kerjanya sama dengan sistem CDI AC. Dan ini gambar rangkaiannya. Dan langsung kita lanjutkan aja ke minggu 9. Minggu 9 ini baik pada minggu 9 ini tugasnya itu membahas tentang UTS, yaitu mereview tentang video YouTube tentang sistem ECM atau PGMFI dan juga tentang materi CKP. Dan minggu 10 ini tentang pompa bensin atau full pump. Full pump bekerja dengan cara memompa bahan bakar ke ruang bakar mesin terlebih dahulu melalui selang bahan bakar, lalu mesin akan mengolahnya dalam ruang bakar. Full pump motor bisa rusak karena dua hal, yaitu usia pakai dan kebiasaan membiarkan tangki bahan bakar nyaris kosong. Secara umum, full pump bisa bertahan hingga 5 tahun apabila diperlukan secara normal. Maksudnya, kita selalu menjaga volume bensin tidak kosong setidaknya setengah tangki. Seperti ini gambaran dari sistem full pump. Di sini ada namanya. Komponen warna kuning ini full section filter atau saringan untuk menyaring kotoran dari bahan bakar, dan full pumpnya itu pompanya untuk menekankan bahan bakar supaya bisa mengalir ke injektor, dan itu full pressure regulator. Selanjutnya minggu ke-11 yaitu membahas review atau rangkuman dari video YouTube juga, yaitu membahas tentang ECU. Dan minggu 12 ini tentang ACG starter. Cara kerja ACG motor, ACG bekerja ketika mulai menyalakan mesin. Ketika mesin dinyalakan, maka arus listrik mengalir melalui stator yang berfungsi sebagai magnet listrik. Stator ini memiliki prinsip kerja yang hampir mirip dengan alternator, hanya saja lebih mengandalkan antar magnet. Selanjutnya, stator yang telah menjadi elektromagnetik bertemu dengan magnet pada flywheel. Pertemuan kedua komponen ini menyebabkan flywheel bergerak yang nantinya akan menggerakkan piston yang terhubung langsung untuk menyalakan mesin motor. Untuk mempersingkat waktu, seperti ini gambaran dari ACG starternya. Dan ini rangkaian listriknya ke semua sistem sepeda motor. Dan yaitu ISS. ISS ini yaitu kepanjangan dari Idling Stop System. ISS ini merupakan sistem yang dimana bisa menghemat bahan bakar atau meminimalisirkan bahan bakar tersebut menjadi lebih irit lah. Soalnya idling stop system ini bekerja dengan cara pada saat lampu merah atau berhenti sejenak, motor akan berhenti. Dan dalam keadaan tersebut, motor tidak mengeluarkan bensin yang terlalu boros atau banyak.
Dan cara kerjanya tuh selesai motor mati, maka kita hanya tinggal menekan gasnya, lalu motor kembali hidup. Dan sebagai ini gambaran rangkaian dari sistem ISS tersebut. Baik, selanjutnya materi minggu ke-14 yaitu ABS. ABS ini merupakan sistem rem, ibaratnya rem pintar. Perbedaannya dengan rem lain yaitu ABS pada saat kita mendadak mengerem itu keadaan motor tidak oleng atau zigzag dalam keadaan rem mendadak. Sedangkan kalau rem biasa kita mungkin bisa jatuh atau tergeletak pada saat rem mendadak. Cara kerja ABS tersebut yaitu ketika sensor mendeteksi kecepatan dari roda saat motor berjalan, speed sensor yang ada pada ABS akan membaca kecepatan roda depan dan roda belakang. Lalu ketika kecepatan kedua roda berbeda, maka akan diinformasikan oleh ke ECU. Baik, selanjutnya materi selanjutnya itu scan tool minggu terakhir. Scan tool itu merupakan alat yang digunakan untuk mendiagnosa kerusakan pada sistem sensor-sensor motor injeksi. Cara menggunakan alat tersebut yaitu keadaan motor dalam posisi kunci kontak off dan shock yang atau kepala dari scan tool itu dihubungkan oleh ke DLC motor. Lalu kunci kontak diposisikan on dan scan tool tersebut dapat digunakan atau menyala. Cara gunakannya itu pilihlah jenis sepeda motor sesuai dengan apa yang mau didiagnosakan atau mau direset. Setelah itu maka terdapat keterangan diagnosa apa saja kerusakan yang ada pada sepeda motor tersebut. Maka sudah ketahui apa kerusakannya seperti sensor TP atau sensor O2, maka kita tinggal meresetnya saja, reset DTC namanya. Jadi intinya kegunaan scan tool itu mereset atau mendiagnosa kerusakan pada sistem sensor atau injeksi pada sepeda motor. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi injeksi sepeda motor ini. Mohon maaf apabila video saya kurang bagus karena keterbatasan alat, dan cukup sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang UTS mengenai rangkuman dari video